Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Hovifah, guru biologi SMA Negeri 1 Sedayu. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.3 terkait budaya positif. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata terkait visi sekolah impian yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila yang unggul berkarakter, berwawasan global, berbudaya lingkungan, dan bernuansa agamis. Visi yang saya mau jabarkan dalam suatu program yaitu berwawasan global melalui suatu program sekolah berbudaya literasi. Latar belakang aksi nyata saya terkait tujuan proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena itulah saya sebagai CGB harus membekali murid dengan kompetensi literasi sehingga mereka memiliki wawasan global, karena itu adalah kunci dari pengetahuan, keterampilan, dan kesuksesan. Program sekolah berbudaya literasi dalam pelaksanaannya memakai pendekatan inquiry apresiatif yang menggunakan perubahan model Bagja. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif, kekuatan positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Sedangkan perubahan model Bagja yaitu paradigma perubahan yang menggunakan langkah-langkah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Terwujudnya sekolah berbudaya literasi ditempuh dengan berbudaya literasi dilakukan diperoleh dari berbagai sumber, dari mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Melalui kegiatan pembiasaan, pembelajaran, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang diharapkan akan meningkatkan wawasan peserta didik sehingga memiliki wawasan global, berbudaya lingkungan, sehingga mampu bersaing dalam kancah global dan pada akhirnya akan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kategori aktor atau aset pendukung untuk mewujudkan visi adalah sekolah memiliki SDM berupa kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang berkompeten dan memiliki motivasi tinggi dalam melakukan literasi. Yang kedua adalah sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program sekolah berbudaya literasi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan dialog dan konsultasi dengan kepala sekolah, melakukan dialog dengan wakil kepala sekolah, melakukan diskusi dengan guru mengenai program kegiatan sekolah berbudaya literasi, dan melakukan survei pada semua guru dan murid terkait kegiatan literasi yang sudah dilakukan dengan melihat data kunjungan perpus maupun bertanya kepada guru-guru. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, saya melaksanakan program kegiatan literasi semesteran dengan kegiatan baca tulis di awal pembelajaran dalam waktu 15 menit. Kemudian membentuk program karya literasi, membentuk komunitas penulis, melakukan pembiasaan literasi baca tulis, numerik, dan digital pada kegiatan pembelajaran, membuat media karyaku dan pojok baca, serta membuat program Tunggu Tupus yang artinya 1 minggu 1 kali ke perpustakaan. Pada tahap akhir yaitu tahap evaluasi, saya melakukan refleksi triwulan dengan melihat data kunjungan perpustakaan, karya yang dihasilkan, dan jumlah karya di media karyaku. Kemudian membuat instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan.
Inilah video aksi nyata saya yang pertama terkait program sekolah berbudaya literasi. Mari Bapak Ibu, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sedayu, kepada yang terhormat Bapak Pengajar Praktek, Bapak Sahla, teman-teman sekalian yang telah mensupport saya, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan visi sekolah. Ini nyambung dari pertanyaannya Pak Budin. Kita tiap tahun di awal tahun ajaran baru kita itu melakukan IHT dan selalu berdiskusi bagaimana merumuskan visi, misi dan tujuan SMA Negeri 1 Sedayu itu yang dirumuskan Pak Salan dan oleh kita semua Pak Salan. Ini kemarin kami sudah melakukan meminta testimoni dari teman. Itu saja Pak Budin sebagai pendahuluan. Saya akan menyampaikan materi dulu. Oke, Bab. Di dalam kurikulum KOS itu bab 2-nya adalah berisi tentang visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 1 Sedayu. Visinya yaitu terwujudnya generasi unggul yang berkarakter, berwawasan global, berbudaya lingkungan, dan bernuansa agamis. Dari situ untuk mencapai visi tersebut maka kita buat misi waktu itu bersama-sama Pak Salam ya. Yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air, membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi daerah, membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keenam, mengembangkan peserta didik menjadi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keenam, mengembangkan peserta didik menjadi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dan ramah lingkungan, mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidik dan non-pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Subhanahu wa ta'ala. Nah, aset pendukungnya apa Bapak Ibu? Kita itu punya sekolah memiliki SDM, ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Nah, serta motivasi yang tinggi dalam melakukan literasi. Yang kedua adalah sarana dan prasarana pendukung terkait program literasi. Dari sini Bapak Ibu, tahap perencanaan kemarin saya sudah melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian melakukan dialog. Suatu visi sekolah itu tidak bisa dengan hanya sedikit kepala, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dipikirkan, sehingga visi itu bisa benar-benar kita laksanakan. Menurut saya pribadi itu sudah prakasa perubahan yang bagus, utamanya untuk kepentingan anak-anak atau siswa-siswi SMA Negeri Sedayu dalam rangka supaya pengetahuannya itu lebih meningkat. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi ilmu-ilmu yang lain yang tidak didapatkan di bangku sekolah, karena difokuskan pada membaca hal-hal yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan itu di situ ada banyak informasi. Mungkin kalau di SMA ini sudah di perpusnya itu ada apa istilahnya perpustakaan digital, tentunya di sana akan disediakan banyak komputer sehingga anak-anak bisa mencari informasi dari sana, dan itu informasi yang tidak didapatkan di dalam kelas. Itu mungkin harapan lebih jauhnya dari Bu Kohifa. Kalau yang saya lihat dan yang disampaikan Bu Kohifa, insya Allah sudah sesuai dengan yang diinginkan dalam kegiatan CGB ini. Jadi beliau sudah menyampaikan bagaimana sih visi-visi yang ada di sekolah itu. Kalau misalkan Bu Kohifa mengadakan
perubahan di mana beliau menyampaikan itu menurut idenya beliau, dan itu memang butuh ditanggapi secara serius oleh pihak sekolah, karena visi itu nanti akan bisa dilaksanakan kalau sudah dipikirkan kembali atau dibahas kembali oleh tim sekolah. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak pengajar praktik dan Bu Khofifah dalam guru nyata dalam rangka untuk memenuhi program guru penggerak yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan kompetensi bagi Bu Khofifah, juga bagi kita semua yang hadir bisa mendapatkan praktek baik dari Bu Khofifah. Kita memungkinkan tidak itu nanti kita akan melakukan kesepakatan dengan stakeholder yang ada di sekolah, sehingga harus kita buat ya, nanti kita perlu bicara duduk bersama dengan warga sekolah yang diwakili oleh para stakeholder sekolah. Saya kira begitu ya untuk sementara. Dan inilah video aksi nyata saya pada modul budaya positif yang kedua, yaitu membuat kesepakatan di kelas pada mapel biologi. Budaya positif. Seorang guru harus mencerminkan atau mewujudkan program budaya positif. Salah satu di dalam program budaya positif itu adalah program kesepakatan kelas yang seyogianya dilakukan pada saat awal Bapak Ibu melakukan pertemuan. Di situ Bapak Ibu berdialog dengan peserta didik, sehingga peserta didik ini ketika Bapak Ibu sudah membuat aturan ini, tidak boleh terlambat segini, pintu sudah tertutup, atau ketika ulangan siapa yang ngertek terus temannya harus lapor sebagai buktinya dalam terkait pembentukan karakter, dibahas semua di pertemuan awal ketika Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran, sehingga anak-anak itu tahu Bapak Ibu ini kesepakatannya ini untuk mengurangi peserta didik yang melanggar di dalam kesepakatan yang sudah dibuat secara dialog tadi, dan itu akan menjadi pendidik yang berpihak pada murid. Kita tidak mau seenaknya sendiri membuat aturan tanpa dibuat kesepakatan di awal pembelajaran. Nah, ini saya juga masih cari ilmu, saya hanya sharing itu bahwa langkah awal sebelum kita ngajar di awal tahun ajaran baru itu kesepakatan dulu kita bangun antara guru mapel dengan anak didik secara berdialog. Ketika kesepakatan bersama sudah dibangun, maka anak akan tidak melanggar. Kalau dia melanggar, sudah tahu konsekuensinya. Itu saja saya kira Bapak Ibu titipan dari program guru penggerak dari saya. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin akan dibuka oleh Bapak Manap, sesi tanya jawab. Dan kalaupun tidak cocok dengan tugas pembagian yang kami buat, maka bisa sharing bukan di jam ini karena jamnya sudah masuk, sehingga langsung nanti ngomong ke saya. Demikian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kami tahu karakteristik
pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat oleh kamu semua dan disetujui oleh kamu semua. Kalau nggak setuju, silakan bilang nggak setuju. Sehingga tidak ada lagi anak yang melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Oke ya, silakan siapa ketua kelasnya. Oke, kesepakatan kelas yang telah dibuat Bu Viva dan kita berdialog untuk memutuskan secara bersama. Yang pertama terkait dengan keterlambatan. Yang kedua terkait dengan kegiatan proses pembelajaran. Dan yang ketiga terkait penilaian, baik penilaian ulangan harian, tugas atau buku catatan, praktek dan laporan prakteknya. Coba kita mulai dari kesepakatan keterlambatan. Coba Mbak Ketua kelas silakan dibacakan. Kesepakatan dalam keterlambatan. Berdiri. 1. Membawa surat izin masuk dari guru tiket. 2. Menyerahkannya ke guru di kelas dan meminta izin. Dan yang ketiga, tidak ada rutinitas terlambat. Apakah setuju? Coba setuju apa enggak dari kesepakatan yang kita buat ini? Setuju. Oke. Selanjutnya sekretarisnya. Pak, sekretarisnya silakan membacakan Kesepakatan kegiatan proses pembelajaran. 1. Ketika guru menerangkan harus memperhatikan. 2. Dilarang belajar mengerjakan tugas lain ketika waktunya biologi. 3. Mengikuti praktek. Jika ada halangan, maka gabung dengan kelas lain melakukan praktek sendiri. 4. Membawa buku pegangan dan buku catatan biologi. 5. Membawa bahan praktikum yang tidak disediakan oleh pihak hub. 6. Pada saat TBM ada tanya jawab dan akan dimulai. 7. Dilarang membuat gaduh berkaitan dan sikap tidak sopan. Oke, silakan ditanyakan ke temannya. Apakah setuju? Tidak ada keberatan ya pada saat pembelajaran nanti buat tanya jawab dan akan diberi penilaian oleh Bu Hovifa. Selanjutnya yang terakhir terkait penilaian, saya minta Farhat, silakan dibacakan. Kesepakatan kegiatan penilaian, laporan praktikum dan tugas catatan dan praktek akan dinilai secara tepat waktu. Jika terlambat menyerahkan laporan praktikum, tugas catatan menjadi pertimbangan dalam pemberi nilai. 3. Dilarang curang ngerepek pada saat ulangan harian. 4. Jika melihat teman curang, segera laporkan dan harus ada saksi dan guru tidak akan cross check. Selanjutnya dilakukan pemantauan oleh guru. Tujuan supaya terciptanya karakter jujur dan pada murid. 5. Jika ada halangan dalam ulangan harian maka diadakan susulan sesuai ketentuan. Gimana, ada yang keberatan? Tidak ada yang keberatan? Tidak. Oke, berarti kalian sudah tahu kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan cara kita berdialog. Selanjutnya kita ikuti pembelajarannya Bu Hovifa ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya pada modul 1.3 terkait budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni kepada Bu Hovifa dalam kiprahnya di SMA 1 Sidayu. Aksi nyata Ibu Siti Hovifa terkait budaya positif sangat bagus sekali dan sudah berhasil melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, membangun kesepakatan kelas
dilakukan metode dialog dengan peserta didik sehingga benar-benar pembelajaran yang berpihak pada murid dan merdeka belajar di dalam mengemukakan ide, gagasan anak didik merasa dihargai dalam membuat kesepakatan kelas sehingga anak-anak akan merasa diperhatikan, kemudian kesepakatan yang sudah dibuat akan dipatuhi bersama sehingga anak-anak akan berusaha untuk tidak melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua juga melakukan pengikhlasan teman-teman sejawat dalam membangun budaya positif terkait kesepakatan kelas. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain dalam setiap awal pembelajaran nanti akan mengadakan kesepakatan dengan siswanya sehingga ketertiban, efektivitas di dalam pembelajaran betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan ini terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin berikan testimoni kepada teman saya yang paling cantik di SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu Bu Siti Khofifah. Sebagai aksi nyata beliau terkait dengan visi mewujudkan sekolah berbudaya literasi yang sudah berhasil selama ini dia lakukan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Umi Rohma Fajarwati. Selain saya guru mapel geografi, saya juga menjabat sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu. Kali ini saya ingin memberikan sedikit ulasan yang dilakukan oleh Ibu Khofifah terkait dengan budaya literasi yang ada di SMA Negeri 1 Sedayu. Yang pertama, beliau menggalakkan literasi baca tulis pada setiap pembelajaran yang beliau lakukan. Dan yang kedua, untuk proyek, beliau juga membantu, membimbing, membuat karya literasi berupa buku laporan proyek. Kemudian yang ketiga, karena beliau seorang penulis juga, beliau memotivasi, kemudian membentuk komunitas penulis, baik itu dari kalangan rekan guru, juga siswa. Dan ini perlu diapresiasi karena sebagai kepala perpustakaan, saya membutuhkan sekali hasil karya anak-anak dan juga guru yang nantinya bisa saya pajang di almari literasi perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu. Yang selanjutnya, beliau menciptakan program pembiasaan baca tulis numerik digital yang dilakukan pada awal kegiatan sebagai sarana untuk mempertinggi nilai AKM anak-anak yang nantinya soal-soal ke depan itu berbasis numerik dan berbasis literasi. Selanjutnya, Bu Khofifah juga membantu siswa dalam pembuatan media karyaku atau book corner di dalam kelas. Program selanjutnya yang mungkin nantinya akan dicanangkan Bu Siti Khofifah baik untuk rekan guru atau siswa SMA Sedayu adalah minim pakai slogan tunggu tupus. Apa itu tunggu tupus? Beliau menginginkan minim 1 minggu sekali mereka mengunjungi perpustakaan. Semua itu dilakukan beliau dalam rangka mewujudkan sekolah berbudaya literasi, dan yang jelas program-program yang dicanangkan Bu Khofifah itu amat sangat membantu tugas saya sebagai kepala perpustakaan yang selama ini memang minat baca dan literasi
di sekolah ini masih kurang. Saya mendukung sekali kegiatan beliau dan saya yakin suatu saat apa yang beliau inginkan untuk literasi lebih maju di sekolah ini akan menjadi kenyataan. Terima kasih, demikian testimoni dari saya. Salam literasi.